Friends, setiap manusia memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Itu semua agar kita bisa bersyukur dan mengingatkan kita agar tidak sombong, lupa apa akan kehidupan yang kita miliki saat ini. Jangan terlalu lama melihat ke atas, tapi sesekali lihatlah ke bawah. Berhentilah menangisi kekurangan. Luangkanlah waktu sejenak untuk melihat dan mensyukuri kelebihan yang telah kalian miliki. Pak Made. Swastiastu. Swastiastu, Bu. Bapak udah mulai aktivitas nih jam segini biasanya? Biasanya sih menunggu aja, Bu. Menunggu. Kalau udah jam 9, jam 8 udah siap. Kalau Udah siap. ya karena ibunya udah pagi-pagi udah masak. Makasih banyak nih Ki, Pak Made, Bu, udah diterima saya buat datang sekarang. Nah mungkin kan saya datang ke sini hari ini, teman-teman di luar nggak ada yang tahu nih kegiatannya Bapak Ibu ini seperti apa. Nah boleh Bapak cerita sedikit nih kegiatannya ngapain aja nih Pak? Kalau saya Nggih, kegiatannya di sini di rumah nggih. sehari-hari ya mijat lah pokoknya. Jadi pijat ya Pak ya? Pokoknya ya. Sembari menunggu pasien kan menunggu aja di rumah. Iya. Menunggu di rumah aja terus kalau nggak ada pasien mengambil lah pekerjaan yang di rumah apa aja bisa. Oke, berarti memang Bersih-bersih, nyuci apalah gitu, Bu. itu kaitannya pijat kesehatan untuk kebugaran gitu ya Pak ya? Ya, kebugaran atau kayak kebugaran kesehatan tuh lah. Iya. Kalau ada keselio bisa juga, kalau salah urat bisa. Oh, Kecuali kalau petang ulang nggak bisa. iya. Ya. Nah ini menarik sih Bapak sama Ibu. Saya Ya. mau tanya-tanya lebih dalam lagi mengenai pijat. Mohon maaf sekali, ini kan dengan keterbatasan Bapak sama Ibu, kok bisa sampai bisa pijat ini seperti apa ya Pak? Kalau saya dan istri Iya. dan teman-teman saya semua yang tunanetra tuh sudah dibekali dengan keterampilan khusus untuk massage, Bu. Oke. Ya, ada sekolahnya khusus di Tabanan sekolahnya. Jadi itu dilatih di sana ya Pak, gimana caranya pijat yang baik, seperti itu ya? Ya, awal-awalnya kasih dulu pelajaran baca tulis. Oke. Karena mendapat teori harus bisa baca tulis. Nah sebelum panjang lebar nih Pak, Ya, nanti kita mau gali lebih dalam lagi. Tapi saya mau tanya nih, giliran ya dari Bapak sama Ibu ya, mau tanya kalau Bapak perjalanan hidupnya kok bisa sampai ke Tabanan tadi ya Pak ya? ya. Nah ke Tabanan itu mungkin bisa diceritain ya Pak sama kita. Jadi dari kecil gitu. Waktu itu saya mau ke sekolah diajak dengan teman tuh masih kecil, tapi orang tua nggak ngasih. Oh, Katanya kasihan katanya. iya. Kalau nggak dikasih kan jadi nggak jadi waktu itu. Terus setelah beberapa tahun lagi agak-agak gede lah gitu, Ya, baru dikasih ke matnya situ dah. Tabanan itu. Tabanan tuh ya. Berarti bukan dari orang tua yang mengantarkan ya Pak, yang memang dari niat Bapak sendiri nih, yang pengen ke sana atas ajakan teman gitu ya Pak? Ya, jadi teman. Ya, awalnya memang dikasih, terus udah berapa lama itu terus ya mendesak, akhirnya dikasih, terus diantar oleh teman bapak saya ke sana ke Tabanan. Digonceng waktu itu dengan Vespa. Oh, Ya, itu umur Bapak berapa ya Pak waktu itu Pak? Mungkin setara SD atau SMP gitu? SMP lah Oh SMP, pada saat itu baru ketabanannya SMP? Ya, waktu dicari pertama kali waktu mau SD katanya itu, tapi nggak dikasih. Oh iya. Bapak tapi waktu sebelumnya itu Bapak sekolah di Sidemen? Enggak, Berarti karena di rumah aja gitu ya di Pak? rumah aja, karena dari kecil saya nggak lihat, dari Oke. kira-kira umur 6 tahunan lah baru ketahuan, Bu. Oh. 7 tahun lah. Waktu itu saya daftar ke sekolah SD dengan teman-teman. Saya kan diragu, gurunya ragu, bisa lihat Pak, jelas Pak nggak gini gitu dia gurunya. Terus dites lah saya tulisan di papan, ternyata nggak kelihatan tulisannya gitu. Tulisannya gemetar kayak TV rusak itu loh. Oh, tapi pada saat itu samar-samar gitu terlihat ya Pak ya berarti ya? Tulisannya gemetar gitu kayak gerimis gitu ya.
dengar lihat ke gerimis itu kayak TV gerimis itu. Akhirnya saya nggak jadi ke sekolah gitu. Akhirnya di rumah saja waktu itu. Terus Pada saat itu gimana perasaannya Pak? ya sedih sih. Sedih. Ya. Dulunya saya kira penglihatan semua Kayak begitu memang. memang begitu semua memang orang. ya. Memang waktu itu sedih, saya sendiri itu di rumah saja sendiri. Iya, iya. Terus teman-teman biasa main-main di luar. Aja sih waktu itu main-main dengan teman, tapi kadang-kadang kan nggak ini selincah teman-teman yang lihat gitu loh ya. Iya. Jadi Bapak mulai merasa berbeda pada saat itu ketika Bapak ke sekolah itu ternyata nggak bisa ya Pak pada saat di tes itu ya Pak ya. Bisa lihat ya, yang saya jadi jelas. Setelah itu saya di rumah saja waktu itu ya bantu ibu, aduh bapak gitu ya bikin dulu kan bikin dagang lah bubur celeng itu lah. Oh iya untuk makanan ya untuk babi. Ya. bikin arak dulu bapaknya. Iya bapak bantu orang tua. Ya. Bikin arak tuh kan kita kan merebus araknya tuh saya bantu. Iya. Bapaknya yang minyak kelapa saya bantu. Pada saat itu orang tua seperti apa Pak responnya? Dengan mohon maaf keterbatasan Bapak, perlakuannya sama dengan adik-adik atau kakak yang lain? Kalau perlakuan ibu terutama ini, tapi sayang dengan saya. Oh gitu. Ya, karena kasihan katanya nggak lihat. Ya, apa dia makan saya, kalau makanan dia makan saya. Iya. Misalnya beli susu waktu itu kan. Adik dapat 1, Bapak 10 gitu Pak. Nggak sih, saya belikan susu, adik-adik nggak yang lain. Oh gitu. Ya, kalau udah makan apa dia makan saya. Memang waktu itu saya sedih gitu, disuruh makan nggak mau gitu. Kadang-kadang jam 12, jam 2 siang baru makan, itu dirayu-rayu terus dengan ibu, sampai nangis gitu. Jadi pada saat mulai sadar itu Bapak dengan kondisi Bapak mulai, oh saya ternyata ada kekurangan nih, mohon maaf ya Pak. Akhirnya Bapak sedih, mulai nangis dari cerita itu, dan sampai akhirnya itu teman Bapak suka cerita Pak, teman Bapak ngajak Bapak buat ke Tabanan. Iya. Teman Bapak itu mohon maaf sama kondisinya dengan sama. Bapak? Oh sama. Tapi dia beda Banjar. Beda Banjar, kakak kelas lah dia. Kakak kelas. Pak tahu Pak kakak kelas Pak? Yang duluan ya. Oh duluan dia. Duluan ya. Iya. Terus akhirnya Bapak diantar ke sana ya Pak ya? Ya diantar dengan teman Bapak saya di Banjar lah. Bapak yang bikin Bapak pengen ke Tabanan pada saat itu apa Pak? Ya kepingin misalnya ya percaya diri lah gitu, tahu pengetahuan baru semua itu. Ya belajar kayak teman-teman bagaimana teman-teman senasib gitu loh. Iya. Tapi ini menurut saya ibarat kata saya sendiri pun terketuk gitu loh Pak. Kenapa? Karena mungkin orang kadang-kala dia melihat suatu kekurangan yang dia miliki malah cenderung menutup diri gitu. Jadi dia nggak mau ngambil kegiatan lain, lebih banyak mengasihan diri. Kalau Bapak mungkin memang namanya manusia ya Pak, kita manusiawi lah seperti itu. Tapi Bapak malah berusaha mencari cara, mencari jalan, mencari jembatan lah, ibarat kata yang saya bilang, untuk berusaha menumbuhkan rasa percaya diri Bapak dan berubah lebih mandiri seperti itu ya Pak ya. Iya. Ini sangat bagus sekali sih Pak. Karena saya punya prinsip ini Bu. Iya. Hidup kita yang menentukan soalnya gitu Bu. Betul, hidup di tangan kita ya Pak. Iya. Betul. Kalau kita nggak berusaha berarti tidak bisa maju kan gitu Bu ya. Iya betul Pak. Nah, nggak usah kita mengandalkan kasihan orang lain kan gitu. Iya. Memang perlu kita kasihan orang lain tapi tidak terlalu menengah-nengah gitu kan gitu Bu ya. Iya betul Pak. Kita harus percaya diri, bisa hidup sendiri di menanggung keluarga, apalah itu punya anak. Apalagi Bapak pria gitu ya Pak ya, sebagai laki-laki ya. Wah. Nah akhirnya di sana dapatnya apa aja Pak ya? Di sana Di Tabanan itu. Tabanan itu udah macam-macam, ada keterampilan produktif namanya kayak anyaman-anyaman, ada bisa bikin batako, apalah macam-macam. Setelah itu baru massage, yang pokoknya massage. Jadi di awal itu Bapak memang dikasih pengetahuan dasar, baca tulis dulu ya tadi ya Pak ya. Karena dapat teori soalnya nanti di massage-nya dapat teori. Menurut Bapak berat nggak itu Pak? Menurut di saya awal-awal Bapak menyesuaikan diri di sana? Karena niat ingin tahu nggak sih Bu? Nggak berat. Iya, karena ingin tahu. Iya. Teman-teman kan bisa, ngapain kita nggak bisa nggak gitu saya. Iya betul. Hampir ngabisin berapa lama Pak di sana?
Di sana sekitar 5 tahunan, Bu. 5 tahun. Iya. Jangan-jangan Bapak ketemu ibu di sana juga ya, Pak? Ya. Ya di sana, Bu. Jadi dapat paket ya, Pak ya? Iya. Dapat pengetahuan, dapat pengalaman, dapat jodoh juga di sana. Iya, Bu. Nah, akhirnya Bapak di sana belajar dan Bapak merasa bahwa saya punya talent, saya punya bakat untuk sebagai tukang pijat ya, Pak ya, pada saat itu ya. Ya memang waktu itu satu-satunya yang memang itu ya ininya. Oh, itu yang diajarkan mandatorinya gitu ya? Iya. Oke. Artinya yang nggak terlalu banyak modal lah. Kalau misalnya kali keterampilan ya nyaman-nyaman itu kan perlu bahan baku, terus Iya, betul. pemasaran lagi kan gitu. Iya, iya. Kalau masak itu kan cuma tenaga lah gitu. Iya. Tenaga dengan minyak sedikit kan gitu. Belum. Iya. Nah, kalau Ibu cerita sedikit sama kita dong, Bu, sampai akhirnya Ibu Iya. bisa ketemu Bapak di Tabanan itu awal mulanya seperti apa? Ya, saya kan nggak bisa ngeliat tuh dari umur 20 tahun ya. 20 Tepatnya tahun. 92. Tahun 92. Iya. Oh, iya. Saya nggak bisa kabur-kabur tuh dari kelas 1 SMP, Bu. Satu SMP. Ya, terus udah berobat ke sana sini. Pokoknya akhirnya tahun 92 ada dokter yang menawarkan operasi. Harus pokoknya operasi. Operasi. Iya. Satu diagnosanya apa? Ablasio retina. Ablasio retina. Berarti Iya. ada gangguan pada retina mata Iya. Ibu ya. Iya. Akhirnya keluarga mutusin ya operasi. Karena kalau tidak operasi bola mata bisa keluar, Bu. Oh. Nah, kalau umpamanya operasinya berhasil, kita bisa lihat sekitar 3 meter. Oke. Akhirnya jalani dah operasi, tapi akhirnya gagal. Malah saya nggak bisa lihat sama sekali. Nah, mohon maaf Bu, kalau pada saat itu perasaannya ini seperti apa? Rasanya sedih memang, Bu. Pokoknya rasanya kayak kita diam di dalam kamar yang terkunci. Mau Nggak ada keluar, apa-apa. pokoknya nggak ada apa-apa. Pokoknya susah, Bu. Kalau kepingin kemana, pusing gitu. Teman-teman memang sih semuanya baik, ngajak kita kemana-mana, tapi kita pokoknya rasanya membebani mereka gitu. Tapi saya itu udah berhenti sekolah, Bu. Nah, itu berhenti sekolah kan Bu? Ya, Nah, terus gimana Bu rasanya? tapi sedih sekali. Padahal saya kepingin sekali sekolah. Sekolah lagi. Ya, malahan saya sudah yang di kanan sudah bisa disembuhkan. Terus paman saya tuh mulai saya diringkan tuh, Bu. Baru beberapa bulan udah mulai yang kiri, Bu. Oh, awalnya pertama emang di kanan dulu. Ya, yang di kanan dulu awalnya, terus udah gitu baru yang kiri, terus akhirnya Berhenti itu udah sekolah. berhenti sekolah. Akhirnya sama sekali udah nggak sekolah. Terus setelah habis operasi itu saya kan cari kesibukan di rumah aja. Iya. Maksudnya belajar ngerajut, hidup pelan-pelan bisa akhirnya, Bu. Yang ngajarin siapa Bu? Gini dah, Bu, Ibu, banyak orang tua? ya bibi gitu. Padahal kadang bibinya gini, nggak bisa nak kamu gitu. Tapi saya yakin pasti bisa gitu. Sampai sekarang masih ada, Bu. Ya, Ada kenang-kenangannya Ada. ya Bu ya. ya saya Semangatnya nih harus Ya. takut kita yang muda nih tiru nih Bu. Karena keterbatasan dan bahkan banyak ibarat kata orang-orang sekitar kita yang ini malah bilang kamu nggak bisa Iya. nih gitu. Tapi Bu Iya. malah saya yakin bisa gitu ya yakin Bu bisa, ya. Bu. Gitu. Akhirnya bisa dah gitu. Kan gini dengar-dengar dari di radio tuh kan ada sekolah untuk ini. Bapak dengar, Ibu dengar Bapak nyanyi jangan-jangan Enggak, bukan dengar ini itu kan. Saya nanya ke paman saya, oh ada sekolah ini, oh itu orang-orang yang nggak punya orang tua baru sekolah di situ gitu Oh katanya. gitu. Ya mungkin mereka biar ke saya nggak kesana kan. Iya. Nah terus ada dah sama seperti bapak tuh ada temennya tapi beda desa. Iya, iya. Dia ada datang ke rumah bersama ini apa namanya pegawai dari Mahatmia juga. Oh. Dari pihak sekolah itu ya, Iya. Bu ya berarti ya. Dia kan setiap tahun mengadakan MRU istilahnya, Bu. Apa itu Bu MR? Maksudnya nyari-nyari murid-murid ke desa-desa. Oh, membantu lah ya. Iya. Iya. Kita nanti tuna-tuna netra tuh tampilkan disuruh nyanyi di sana gitu. Untuk memotivasi kalau yang di desa-desa tuh biar mau masuk ke Mahatmia gitu. Iya, iya, iya. Iya, itu modalnya. Terus Terus akhirnya Ibu akhirnya pokoknya intinya saya mau gitu. Terus bapak saya nggak ngasih. Terus akhirnya paman giniin daripada anaknya stres nanti mendingan dikasih aja gitu. Iya. Akhirnya saya masuk ke sana, Bu. Kalau awal sampai sana tuh ya saya bingung, Bu. Saya kira teman-teman di sana tuh ini apa masih bisa punya penglihatan gitu loh. Oh, Karena mereka jalan tuh udah biasa kemana-mana, bisa biasa. tanpa bantuan tongkat. Ya kalau di sana kan ada apa namanya ada istilahnya pegangan di pinggir-pinggir. Oh, ada dia. Sudah saya pikir kira saya sendiri aja yang nggak bisa lihat gitu. Akhirnya lama-lama gitu juga tapi karena saya mungkin
udah besar nggak bisa ngeliat, itu udah Iya. kendalanya jalan, terus saya nggak berani Bu. Ada ketakutan ya Bu? Ya. Setiap langkah takut, makanya kalau kemana-mana pasti digandeng kan di sana ada Wisma Putri, Wisma Putra gitu. Iya. Kalau di sana nyari sekolahnya kan agak jauh, Iya. Iya. itu kadang dibantu gitu. Tapi Mbak Ibu merasa terbantu ya Bu semenjak Iya, Bu. masuk ke sana ya Bu? Ya? Bener-bener Bu, merasa kayak terlahir kembali gitu Bu. Oh. Gimana rasanya kayak kita dilahirkan kembali gitu dah rasanya. Iya. Di sana kan kita diajarin untuk, apalagi yang cewek kan, kita diajarin masak gitu. Iya. Praktik produksi, umpamanya bikin telur asin gitu. Diajarin juga Bu. Ya, diajarin. Makanya kalau apalagi yang ini ada di sana khusus pelajaran bernama ADL Apa itu Bu? Ada untuk mengenali gini, umpamanya kayak kita masukkan benang ke jarum itu kan, Iya, susah ya Bu. Ya, Saya aja kan. susah Bu. biar nggak kita minta bantuan sama orang tuh, Oh. disuruh gini kan ambil sapu hijau tuh Bu. Iya, iya. Nah itu udah dalamnya itu dimasukin benangnya, nanti ujungnya tuh dimasukin ke bolongannya itu, tarik gitu, jadi itu udah benangnya ikut. berbarengan ya Bu ya. Jadi Ya, masukinnya. ya gitu Oh, dah. sampai teknis dasar kita dikasih tahu nih Ya, trik-triknya sampai seperti trik-trik apa ya. seperti itu kan ya. Sampai umpamanya kita bagi yang nggak melihat sama sekali dari awal tuh kan nggak tahu mereka mana kencur, mana jahe, mana kunyit gitu. Iya, iya. Ada tuh pelajaran sudah diajarin bagaimana caranya nyuci, bagaimana caranya nyetrika, sudah diajarin. Berarti kita yang ibarat kata dulu masih bergantung sama orang lain, kita diajarin gimana Ya. cara biar bisa mandiri, Ya, lakukan semua sendiri gitu ya. Pak? ya itu lah istilahnya. Bagaimana caranya nyuci sendiri gitu. Kalau kadang ibu-ibu dari sana menguatkan, ibu aja ngelihat bisa buka, apalagi nanti kamu gitu. Orang buka tuh udah biasa gitu. Iya. Jadi kita kan termotivasi Bu. Iya. Itu membantu sekali ya sebenarnya Iya. buat orang-orang di luar sana yang mungkin mengalami kekurangan seperti Bapak dan Iya. Ibu juga ya. Banyak Bu. Dulu kan setiap bulan itu kita keliling dah. Oh ini bagus banget. Nanti suatu saat saya pengen banget datang ke Tabanan deh, Iya. melihat langsung. Mungkin orang-orang di sana juga ya, Bapak Ya. ya. Mungkin kalau seandainya tidak ada seperti itu, tidak ada kejadian ini, Ibu nggak ketemu Bapak. Ya. Tapi sana enak juga Bu. Iya. Kalau umpamanya kita dulu Ya ya, kita merasa sepenanggungan ya Bu ya, Iya. teman-teman ya. kalau tamat di sana kita juga disalurkan kemana-mana. Dulu saya sempat kerja di salon. Oh, itu di pijatnya. Ya, pijat lulur. Oh, Tapi pikir-pikir mendingan kita buka sendiri ya, iya, iya. daripada kerja sama orang. Udah kita mapan, udah kita punya ini dah bekal untuk nikah sudah, biar nggak ngerepotin orang tua. Terus kita nikah tuh biaya sendiri Bu. Wah, Iya. hebat sekali. Gimana cara kita ngumpulin uang biar kita bisa untuk ini dah, apa namanya, untuk nikah tuh, biar nggak kita membebani orang tua. Pokoknya uangnya dari kita gitu kan. Ya Pak, sama Ibu waktu ketemu pertama kali, waktu ketemu di Tabanan dan memutuskan untuk menikah. Ini kan harus izin dan restu keluarga, benar nggak Pak? Iya. Ya. Ada ketakutan nggak dari keluarga masing-masing Ibu sama Bapak? Karena mohon maaf, pasangannya kan sama nih Pak. Iya. Kalau dari saya sih Ya. nggak ada Bu. Nggak ada. Dari ibunya bro ada. Oh dari keluarga Ibu Iya. ada. Nggak dikasih Bu nikah Bu. Karena mohon maaf keterbatasan Bapak karena juga ya. ya karena keterbatasan gitu. Terus saya bilang gini,